Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Rinindawati Aridi, NIM 1054211103017. Baiklah, di sini saya akan melakukan yaitu kanulasi pena periper atau resusitasi cairan atau pemasangan infus. Jadi pengertian dari kanulasi adalah itu penusukan yang dilakukan pada pena periper, yaitu bisa dilakukan pada tungkai, kemudian pada tangan atau pada leher, yaitu dengan tujuan untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien. Untuk tujuan yang pertama yaitu sebagai resusitasi cairan, yang kemudian yaitu sebagai pemberian cairan, kemudian pemberian obat-obatan intravena, selanjutnya yaitu untuk pemberian nutrisi, kemudian untuk persiapan operasi. Selanjutnya yaitu saya akan mempersiapkan alat dan bahan, yaitu dan bahan yang akan digunakan yaitu ada boneka manekin, kemudian ada turniket, kemudian ada sepasang sarung tangan atau handscoon, kemudian ada disinfektan atau kita bisa menggunakan di sini alkohol. Selanjutnya itu ada kasus steril, ada salib antibiotik, ada plester yaitu ada infuset. Kemudian yaitu ada kateter intravena dan juga ada spoid 1 cc, yaitu untuk di sini kita isi lidokain. Kemudian ada cairan yaitu natrium klorin atau ninger laktat. Setelah kita melakukan persiapkan dan alat, yaitu selanjutnya yaitu kita akan melakukan yaitu persiapan pratindakan, yaitu langkah awal yaitu kita mengapresi terlebih dahulu dari airway, breathing dari pasien. Selanjutnya itu kita memastikan alat dan bahannya itu lengkap, dan kemudian kita akan mempersiapkan alat yang dibutuhkan, yaitu kita ambil cairan ninger laktat, kemudian kita buka tutupnya. Setelah kita letakkan di tongkat dari infus, kemudian kita ambil infuset. Setelah itu kita ambil infuset, kemudian setelah itu kita akan sambungkan yaitu infuset yaitu ke cairan lingkar laktat, yaitu dengan posisi menggantung. Setelah itu kita pastikan cairannya ini terisi atau tidak, yaitu pada bagian dari chamber selang infus ini terpasang dengan baik gitu. Setelah itu kita pastikan cairannya apakah terisi. Setelah itu yaitu terisi, kemudian setelah itu kita letakkan kembali, kemudian kita siapkan larutan lingkar laktat dan juga infuset. Setelah langkah selanjutnya itu kita akan memasuki yaitu tindakan pemasangan pena periper, yaitu kita identifikasi terlebih dahulu apakah kita identifikasi sebagai yang pertama, yaitu kita lakukan penusukan pada bagian tungkai atau ekstremitas yang mendominan. Kemudian kita pilih tempat penusukan itu pada bagian distal. Kemudian kita lakukan penusukan yaitu pada bagian dorsal manis. Syarat penusukan pena itu pada pena superficialis, yaitu pena yang tidak bercabang itu atau pena lurus. Pada saat kita insersi, yaitu kita tidak bisa melakukan yaitu insersi pada pergelangan tangan, yaitu setelah kita melakukan identifikasi, kemudian saya akan melakukan cuci tangan. Setelah itu saya akan menggunakan handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon, kita pasang tourniquet yaitu pada bagian lengan bawah, yaitu lengan bawah dan atas, yaitu kita letakkan, kemudian kita pasang ini tourniquet, yaitu kemudian kita kencangkan tourniquet tadi.
Setelah itu kita lakukan yaitu disinfeksi pada bagian yang akan kita lakukan penusukan, yaitu dengan arah sirkuler, yaitu dari dalam keluar. Setelah kita lakukan disinfeksi tangan yang kemudian tangan yang sudah disinfeksi ini kita tidak bisa memegangnya kembali. Setelah itu kita buang yang tadi. Pada pasien yang sadar kita bisa melakukan yaitu anestesi dengan menggunakan lidocaine intrasal. Kemudian kita lakukan anestesi pada parapena, yaitu kita jangan lupa melakukan sebelum melakukan penusukan, kita jangan lupa itu melakukan aspirasi, kemudian kita masukkan obatnya. Setelah kita melakukan anestesi lokal, yaitu kita melakukan insersi, yaitu dengan menggunakan kanulasi pena peripar atau kateter intrapena. Kita ambil kateter intrapena, kemudian kita insersi kateter intrapena itu pada bagian yang sudah kita tentukan, yaitu dengan sudut 45 derajat. Dengan sudut 45 derajat, yaitu dengan kedalaman kita tusuk, kedalamannya itu 1-2 cm. Kemudian apabila kita sudah melihat apakah sudah ada darah yang keluar, kemudian kita tarik ini mandinya, kemudian kita letakkan pada tempatnya, kemudian kanul ini kita dorong ke dalam sampai pangkalnya ini menyentuh area kulit. Setelah itu, setelah kanul masuk ke dalam, kita lepaskan yaitu tourniquet. Kita lepaskan tourniquet, kemudian kita letakkan kembali. Setelah itu pada bagian kanul kita menghubungkan yaitu dengan impus set yang tadi kita siapkan. Kemudian kita sambungkan pada kanul. Setelah kita menyambungkan selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita fiksasi pada bagian impus set, yaitu pada bagian kanul tadi, yaitu dengan menggunakan plester. Kita lakukan fiksasi dengan menggunakan fiksasi, yaitu fiksasinya itu 2 kali, yaitu pada bagian kanul, yaitu dengan membentuk yaitu huruf E. Kemudian setelah itu kita fiksasi, kemudian sambil lagi, kemudian kita fiksasi juga pada selang impus. Setelah kita melakukan fiksasi, selanjutnya pada langkah selanjutnya itu pada pasca inversi atau pasca pemasangan impus. Jadi tindakan pasca pemasangan impus kita beritahukan kepada pasien, yaitu pasiennya ini tidak bisa banyak bergerak atau bergeraknya ini gerakan tidak dibutuhkan. Kita beritahukan kepada pasien, yaitu kepada pasiennya bapak atau ibu, jangan jika terdapat nyeri atau kemerahan pada bagian impus atau bagian lengannya ataupun ada cairan, itu bapaknya itu atau ibunya segera melapor ke perawat. Setelah itu kita memberikan informasi tersebut, kemudian kita berikan label yang berisi tanggal, kemudian ukuran dari kateter intrapena dan juga inisial. Kemudian kita tempelkan, yaitu kita langsung menulis yaitu rekam medis dari pasien. Kita tulis yaitu dari tanggal, kemudian inisial, nama masa, kemudian cairan apa yang kita berikan, jenis cairannya, kemudian yaitu berapa tetes yang diberikan, ke berapa menit. Setelah kita melakukan penulisan rekam medis, kemudian kita bersihkan alat tambahan yang kita tidak gunakan lagi. Kemudian untuk yang kita sudah gunakan, yaitu kita buang ke tempat medis. Kemudian kita lepaskan handscoon. Saya lepaskan handscoon, kemudian saya akan melakukan cuci tangan. Baiklah, kita telah melakukan pemasangan. Tidak lupa juga kita mengucapkan yaitu alhamdulillah bahwa pemasangan telah selesai.